Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Marwanti dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NPM 19220017. Jadi, video kali ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Awal Kemerdekaan yang diampu oleh Bunda Sumiatun. Dan di sini saya akan membawakan materi mengenai Kabinet Ali Sastro Amijojo II dengan 4 poin utama. Yang pertama yaitu ada awal terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Lalu yang kedua ada program-program kerja Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Lalu yang ketiga ada kendala atau masalah di Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Dan yang terakhir yaitu ada berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Langsung saja kita ke pembahasan poin yang pertama, yaitu mengenai awal terbentuknya Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Jadi, setelah pemilihan umum 1945, Presiden Soekarno ini menunjuk partai pemenang sebagai pembentuk dari formatur. Kabinet PNI yang ditunjuk Soekarno sebagai formatur kabinet. Presiden Soekarno kemudian memilih Ali Sastro Amijojo II. Kabinet yang terbentuk berisikan koalisi PNI, Masyumi, dan juga Nahdlatul Ulama. Dalam pembentukan kabinet tidak ada kesulitan prinsipal. Koalisi yang terbentuk pun memunculkan pertanyaan mengapa PKI yang menduduki urutan keempat ini tidak dimasukkan ke dalam kabinet. Hal inilah karena Masyumi ini menolak PKI masuk dalam kabinet. Menyikapi hal tersebut, Soekarno pun mendesak para tokoh partai seperti PNI, Masyumi, NU, dan juga PSSI agar mau menerima PKI ataupun simpatisannya untuk duduk dalam kursi kabinet. Namun kehendak Presiden Soekarno pun ditolak. Presiden Soekarno pun akhirnya menyetujui susunan kabinet yang dibentuk oleh formatur dengan memasukkan Insinyur Juanda dalam kabinet tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Maret 1956, Kabinet Nasionalis Islam dengan Ali Sastro Amijojo pun selaku Perdana Menterinya. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali 1956 sampai 1957. Memiliki rencana 5 tahun yang isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyihatan keuangan, dan juga pembentukan ekonomi keuangan. Kemudian poin yang kedua yaitu mengenai program kerja Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Program pokok Kabinet Ali Sastro Amijojo II terdiri atas yang pertama yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat, yang kedua ada pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat pembentukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lalu yang ketiga ada mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan juga pegawai, lalu yang keempat menyehatkan perimbangan keuangan negara, lalu yang terakhir ada mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Poin selanjutnya yaitu selain itu program pokok kabinet ini adalah yang pertama ada pembatalan konferensi meja bundar, lalu yang kedua ada perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, lalu yang ketiga ada pemulihan keamanan dan juga ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan juga pertanian. Lalu yang terakhir melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Tujuan yang dicapai Kabinet Ali Sastro Amijojo pun terdiri dari yang pertama yaitu dibangunnya pabrik semen di Gresik, lalu yang kedua dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Pada pemerintahan Kabinet Ali II ini timbul pergolakan yang dilakukan para dewan daerah. Mereka ini menentang pemerintahan karena dinilai
tidak berhasil dalam meningkatkan ekonomi daerah. Lalu selanjutnya ada dewan yang memberontak. Yang pertama ya ini ada Dewan Banteng yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Lalu yang kedua ada Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon. Yang ketiga ada Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlin. Lalu yang terakhir ada Permesta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ven J. Sumual. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai kendala atau masalah yang dihadapi oleh Kabinet Ali II ini. Yang pertama yaitu ada berkobarnya semangat anti Cina di kalangan masyarakat. Lalu yang kedua ada munculnya pergolakan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan separatisme. Lalu yang ketiga ada memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan daerahnya. Lalu yang keempat ada pembatalan konferensi meja bundar. Dan yang terakhir ada perpecahan antara Masyumi dan juga PNI. Poin yang keempat yaitu tentang berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Dalam menjalankan programnya, Kabinet Ali II ini muncul berbagai peristiwa baru, antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian konferensi meja bundar. Kemudian muncul masalah anti China di kalangan masyarakat. Selain itu mulai meningkatnya sikap kritis terhadap daerah. Kondisi ini mendorong lemahnya Kabinet Ali II ini. Karena kabinet ini dibentuk pada pemilihan umum pertama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.